A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Ibadallah wa ikhwatul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang Allah titipkan kemudahan, keberkahan, Allah titipkan usia yang ini menjadi pemicu untuk kita senantiasa memperbaiki diri. Baik, saya akan teruskan berkaitan dengan jalan bahagia bagian 3. Salah satu syarat untuk menuju kebahagiaan, kalau di bagian 1, ya pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah perbanyak membaca istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang ketiga ini adalah berdamailah dengan diri sendiri, atau hilangkan konflik batin atau luka batin yang pernah terjadi pada diri kita. Kapan itu terjadi? Dulu, sebelum sekarang, atau 1 detik yang lalu, karena 1 detik yang lalu adalah disebut dengan dulu. Pembicaraan kata assalam di awal tadi itu pun adalah dulu yang sudah berlalu. Kalau kita ulangi kalimat salam itu, maka kalimat salam itu adalah yang sekarang. Nah, baik, kita akan teruskan. Hilangkan konflik batinnya yang dulu pernah hinggap di rasa kita, berefek ke pikiran, dan melahirkan ucapan, pada akhirnya pun akan menjadi nasib. Semoga paham materi yang ini, materi ketiga ini. Jadi hakikatnya gini, yang namanya luka batin atau konflik batin yang ada pada rasa kini, itu gak ujug-ujug datang terkecuali ada peristiwa yang menyebabkan luka batin. Jadi awalnya di peristiwa yang dulu pernah terjadi. Dari peristiwa itu numpuk di rasa. Semakin banyak peristiwanya terjadi, semakin numpuk di rasa, semakin banyak itu dirasa. Nah, menyebabkan efek kepikiran pun jadi gampang emosi dan lain-lain. Nah, itu di situ. Jadi kalau gampang emosi, ya hilang kebahagiaannya. Dari mana akar emosi itu? Salah satunya adalah karena belum beresnya konflik batin atau luka batin kita. Contoh kecil, ada orang yang waktu ditanya, "Ibu, maaf saya mau tanya, ibu punya luka batin atau konflik batin?" "Enggak, saya sudah memaafkan yang memang pernah berkonflik dengan saya. Saya benar-benar sudah memaafkan dia. Saya nggak kepikiran lagi." Tapi pas waktu saya tanya kembali, "Ibu, kalau ibu dekat dengan orang yang pernah berkonflik dengan kita, ibu nyaman nggak?" Jawabannya tidak nyaman. Lah, itulah yang disebut dengan konflik batin. Jadi konflik batin itu manakala kalau kita memang pernah berkonflik dengan seseorang, kita menjawab sudah beres, pikiran sudah menerima, tapi kalau kita dekat dengan orang itu, nah masing ada rasa nggak nyaman, itulah yang disebut dengan konflik batin. Luka batinnya belum benar-benar sembuh, dan itu adalah pemicu datangnya emosi atau disebut dengan pikiran-pikiran yang kurang baik. Nah, maka dari itu, lalu bagaimana cara menghilangkan semua itu? Seperti yang pernah saya ajarkan di seminar. Pertama, ini cara yang menurut pandangan pribadi saya adalah cara yang lebih efektif. Yang pertama, ambil air wudhu, lalu kita sholat 2 rakaat. Mau sholat tobat, mau sholat hajat, silahkan. Sholat 2 rakaat. Intinya, sholat itu sholat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita sholat, kita baca istighfar, lalu kita ucapkan, "Ya Allah, aku ridho dengan masa laluku. Aku terima ya Allah, aku ikhlas ya Allah dengan apapun yang terjadi pada diri saya." Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan masalahnya, atau bayangkan masalah yang dulu pernah terjadi. Dari yang paling besar dulu, konflik yang besar yang mananya itu dulu yang harus kita bayangkan itu, lalu kita ucapkan, "Aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah." Terus diulang-ulang sampai plong. Sesudah kita membayangkan masalahnya, bayangkan seseorang yang pernah berkonflik dengan kita. Bayangkan saja wajahnya. Lalu kita ucapkan, "Aku mengasihimu karena Allah.
Aku mencintaimu karena Allah. Maafkan aku, terima kasih. Aku menyayangimu karena Allah, aku mengasihimu karena Allah, maafkan aku, terima kasih. Itu diulang-ulang. Kalau nanti ada efek pengen nangis, ya udah nangis saja. Efek apa? Sesek di dada, diam dulu sebentar, tenangkan dulu, tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Itu salah satu caranya. Habis itu kita ulangi lagi, bayangkan lagi wajahnya. Aku mengasihimu, ucapkan lagi karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Maafkan aku, terima kasih. Jadi libatkan kalimat Allahnya, karena ternyata semua apapun yang ada pada diri kita adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keburukan diundang dari dosa-dosa kita, tapi kebaikan murni itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu sekali lagi syarat ketiga supaya kita lebih bahagia dalam menjalani kehidupan, dan insya Allah kehidupan kedepannya pun lebih optimis, lebih enak, lebih tenang, amarah lebih bisa dikendalikan, karena memang konflik-konflik batin yang dahulu kita sudah bersihkan, kita sudah rilis, dan kalau sudah bersih, sudah enak, maka kedepannya kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bisa membahagiakan diri kita, bahkan pancaran energi kebahagiaan itu akan menempel kepada orang lain. Nah, maka dari itu sekali lagi, yuk berdamailah dengan diri kita masing-masing. Rilis konflik batin, bersihkan luka batinnya, lillah, lakukan semua karena Allah supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi yang paling pokok, sebelum melaksanakan itu, mintalah kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan bimbinganmu, bantu hambamu ini untuk membersihkan luka-luka batin konflik yang ada pada hati saya, pada pikiran saya. Nah, itu dulu kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi wasilah datangnya setiap kebaikan dunia dan akhirat. Sekali lagi, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.